Selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda pada pagi hari ini? Apa kabar Indonesia kembali hadir untuk menemani aktivitas pagi Anda? Dalam 30 menit ke depan kami akan memberikan berita terbaru, teraktual dan terpercaya. Bersama saya Munawwar Naza dan rekan saya Nur Latifah. Inilah apa kabar Indonesia selengkapnya. Selama masa pandemi corona, pemerintah meminta para pelajar untuk belajar di rumah sesuai himbauan tersebut. Metode belajarnya pun berubah melalui internet. Tidak sedikit juga bagi para pelajar mengalami kesusahan dengan metode seperti ini. Berikut liputan selengkapnya. Belajar di rumah saja kini menjadi kewajiban bagi seluruh pelajar di Indonesia. Semenjak virus COVID-19 terkonfirmasi masuk ke Indonesia pada Maret 2020 lalu, para pelajar dibiasakan untuk belajar di rumah dengan berbagai macam sistem sesuai kebijakan masing-masing lembaga pendidikan. Andi Ridwan, mahasiswa Unisba mengaku bahwa ia belajar dengan berbagai aplikasi yang disediakan oleh pihak kampus, tergantung pada dosen setiap mata kuliah. Seringnya terkendala jaringan juga menjadi masalah besar bagi Andi, sehingga perkuliahannya menjadi terhambat. Andi pun menegaskan bahwa ia lebih menyukai kuliah secara langsung di kampus karena dapat memahami perkuliahan secara efektif dan dapat bertemu dengan teman-temannya. Lagi belajar online ya? Iya, lagi belajar online. Gimana sih sistem belajar online-nya? Kalau kita sih sistem belajar online-nya tergantung dosennya. Kadang dosen ada yang melaksanakan perkuliahan melalui Zoom meeting. Ada juga dosen yang memberikan perkuliahan melalui aplikasi seperti e-kuliah, ataupun ini dosen memberikan perkuliahan melalui WhatsApp group. Oh gitu. Belajar online itu susah nggak? Kalau menurut saya sih susah. Karena kenapa susahnya? Susahnya pertama, kalau di sini kan jaringannya jelek ya, kadang suka trouble, keluar masuk terus. Terus yang paling ininya sih tugasnya suka sulit-sulit dan numpuk. Menurut Ade enakan belajar online atau belajar di kampus? Di kampus sih. Ya. Kenapa enakan belajar di kampus? Kalau saya sih enaknya belajar di kampus ketika dosen memberikan materinya, kita dapat memahami dengan baik dan kita pun dapat berinteraksi langsung dengan dosen, dengan teman-teman. Inilah problematika sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Sudah hampir 1 tahun lamanya para pelajar Indonesia belajar di rumah saja. Dan masih banyak juga yang mengalami kesulitan sehingga tidak dapat belajar dengan maksimal. Sejumlah menteri baru di Kabinet Indonesia Maju mengaku memiliki strategi baru untuk menjalankan amanat dari Presiden Jokowi. Ya, mulai berfokus pada program prioritas sehingga melakukan perekonomian di tengah masa pandemi ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilantik hari ini, Sandiaga Uno, mengaku sudah memiliki persiapan khusus. Dia akan fokus ke pengembangan destinasi wisata super prioritas yang dititipkan Presiden Jokowi selama 1 tahun ke depan. Tenggang waktu yang sangat sempit, 1 tahun harus dilihat satu quick wins di tiap-tiap destinasi super prioritas. Dan quick wins ini tentunya langsung bisa diukur measurable dengan kebangkitan ekonomi sekitarnya. Jadi kalau kita lihat ada desa wisatanya juga berkembang, terbukanya lapangan kerja, peningkatan penghasilannya di tiap-tiap ekosistem yang mesti kita bangun. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjalani hari pertamanya dengan menyambangi kantor KKP di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Dia ingin mempelajari kondisi terkini kementerian untuk melakukan pembenahan. Daripada kementerian ini untuk menjadi kementerian yang bagus dan kementerian yang bisa diandalkan untuk kemajuan bangsa ini. Karena wilayah laut adalah wilayah yang memiliki begitu besar sumber daya alamnya. Tentu itu adalah satu sumber daya alam yang harus bisa memberi manfaat buat kesejahteraan bangsanya. Nah, saya akan melakukan satu evaluasi, akan belajar dulu. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga telah mempersiapkan strategi untuk memperbaiki tata kelola Kementerian Perdagangan hingga membangun kepercayaan masyarakat untuk membeli atau membangkitkan kembali geliat pasar di tengah pandemi. Bahwa tata kelola
di Kementerian Perdagangan ini sebagai wasit harus transparan, harus lebih baik dan dengan cara platform elektronik tersebut dalam perizinan. Jadi mudah-mudahan itu bisa mengembalikan daripada stabilitas, bukan hanya stabilitas harga, tapi stabilitas kepastian hukum yang nanti secara langsung atau tidak langsung memberikan confidence kepada pasar. Nah, confidence kepada pasar ini akan memberikan trickling down effect. Salah satunya itu adalah kepercayaan orang untuk orang membeli. Pemerintahan Jokowi Ma'ruf melakukan reshuffle kabinet setelah beberapa menteri ditangkap karena kasus korupsi. Hadirnya nama-nama baru diharapkan memberi perubahan positif di pemerintahan. Hari ini 14 saksi mata akan diperiksa oleh polisi tentang kematian 6 orang pengawal Habib Rizik di tol Jakarta Cikampek oleh polisi pada Senin 7 Desember lalu. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap saksi guna mengupayakan bukti agar lebih jelas. Berikut liputannya. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono menyebut ada 14 orang saksi yang diperiksa untuk mengumpulkan fakta pendukung terkait insiden penembakan 6 anggota FPI. Nantinya pihak kepolisian akan menyusuri sejumlah lokasi kejadian untuk membuktikan keterangan saksi dan mencari saksi pendukung lainnya. Tak hanya itu, untuk mendukung pengumpulan data, polisi membuka layanan komunikasi siaga untuk masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut. Setelah fakta dan bukti terkumpul, pihak kepolisian akan menggelar rekonstruksi untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Kita sudah memeriksa 14 saksi, ya, 14 saksi. Jadi nanti akan kita buktikan mulai dari TKP pertama, dari Sentul, nanti kita harus cari saksi di sana. Tentang keberangkatannya seperti apa, ya. Nanti kita perlu membuat saksi, mencari saksi, sampai ke nanti ke TKP berikutnya, berkaitan dengan adanya insiden, ya, kemudian ada TKP berikutnya. Semua saksi yang melihat, yang mendengar, silakan, nanti akan kita periksa semuanya. Polisi menegaskan pihak kepolisian akan menindak siapapun yang menyebarkan berita hoaks terkait bentrokan antara polisi dan Laskar FPI, pengawal Rizik. Untuk seluruh berita hoaks yang tidak benar di Polda-Polda dan Mabes Polri akan kita proses semuanya, ya. Kita proses semuanya. Sudah dari Baris Krim Polri, dari Cybercrime, dan Polda-Polda sudah kita instruksikan untuk mencari. Kalau ada hoax, kita proses. Ya, kita proses untuk kasus-kasus yang selama ini ada. Gitu. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk tidak mempercayai kabar dan informasi yang belum pasti kebenarannya atau hoax. Warga Bandung sudah dikenal dengan masyarakatnya yang gemar nongkrong, baik itu kalangan dewasa maupun remaja. Terletak di wilayah yang strategis dan memiliki banyak spot foto bagus kekinian, coffee shop Jurnalisa yang baru dibuka ini bisa menjadi referensi nongkrong Anda. Berikut liputan selengkapnya. Kamu suka nonton YouTube? Kalau iya, pastinya udah gak asing lagi dengan musisi sekaligus penulis satu ini nih, Risa Saraswati. Mengawali karirnya di dunia musik, lalu menulis beberapa judul buku yang menjadi booming karena cerita seramnya yang berdasarkan pengalaman pribadinya. Dan gak berhenti sampai di situ saja, Risa kemudian membuat YouTube channel dengan saudara-saudaranya yang bernama Jurnalisa. Kemudian, bersama saudara-saudaranya ini, Risa membuat kafe di Bandung dengan nama Jurnalisa Cafe. Berlokasi di Jalan Braga, sudah kebayang kan bagaimana bentuk dari Jurnalisa Cafe ini? Ya, bangunan jadul peninggalan khas kolonial Belanda masih sangat terasa. Bangunannya memiliki atap tinggi serta jendela besar di bagian luarnya. Dan ruangan kafe ini nggak ada sekat apapun. Dari pintu masuk sudah bisa terlihat semua meja yang ada. Ruangan Jurnalisa Cafe ini cukup besar dan bisa menampung banyak pengunjung. Meski begitu, selalu saja mesti antri. Keren ya! Suasana dalamnya agak redup walaupun di siang hari. Di beberapa spot terdapat gambar-gambar karikatur teman-teman Risa dan saudara-saudara Risa di Jurnalisa. Jurnalisa Cafe ini nggak hanya menyajikan kopi saja, tapi juga ada cemilan sampai makanan beratnya. Yuk kita simak wawancara dengan salah seorang pengunjung Jurnalisa Cafe. Menurut Teteh, apakah kafe Jurnalisa ini nyaman? Menurut saya sangat nyaman. Dari segi apanya Teh? Pertama dari segi pelayanannya, terus tempatnya, dan yang paling penting itu di sini itu bebas dari asap rokok, jadi nyaman banget buat dipakai nongkrong. Apakah harganya bersahabat dengan kantong mahasiswa? Kalau untuk kantong mahasiswa sih menurut saya kurang bersahabat ya, karena emang sedikit pricey. Tapi kalau dilihat dari segi rasa dan pelayanannya, untuk harga segitu cukup worth it. Nah, menurut Teteh, apakah kafe ini cocok buat direkomendasikan ke teman-teman yang lain?
kalau misalkan buat dari segi kenyamanan, terus rasanya, apalagi yang suka kopi, itu patut direkomendasiin ke teman-teman. Tapi kalau misalkan mau nyari tempat tongkrongan yang agak murah, tempat ini belum worth it. Nah, untuk teman-teman yang suka kopi, udah cocok nih Cafe Jurnalis aja jadi rekomendasi tempat nongkrong baru. Dengan tempat yang nyaman dan makanan yang enak, patut kita maklumi ya kalau harganya kurang bersahabat di kantong mahasiswa. Terinspirasi dari keponakannya yang gemar memelihara kucing, kini guru honorer yang pintar menjahit berubah profesi menjadi pembuatan pakaian dan aksesoris peliharaan kucing. Tak disangka-sangka, ternyata omset dari penjualannya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Berbisnis aksesori untuk hewan peliharaan ditekuni Freddy Lugina sejak 2017 lalu. Terinspirasi dari kecintaan keponakannya kepada kucing, Freddy memutuskan beralih profesi dari seorang guru honorer menjadi pengusaha aksesori hewan peliharaan. Saya memang sudah menjahit dari sebelum 2017, itu punya konveksi untuk seragam. Di tahun 2017 saya coba buat baju-baju kucing, baju-baju hewan. Itu ya dasarnya dari keponakan sama kakak yang kasih usulan, saya cobain. Tidak hanya pakaian, topi dan aksesori pendukung hewan peliharaan lainnya juga dijual Freddy. Dalam sebulan Freddy bisa meraup omset hingga 6 juta rupiah lewat penjualan secara daring. Selain Freddy, ada lagi pelaku bisnis lain yang menekuni bidang usaha ini, yakni Dewi Femina. Dewi menjual secara daring aksesori berupa pakaian dan syal bagi hewan peliharaan, seperti kucing, anjing, dan kelinci sejak 3 tahun lalu. Aku produksi sendiri sekarang, tapi aku kerjasama sama penjahit lokal di berbagai daerah. Jadi aku yang kasih ide desain ke mereka, nanti mereka yang polain, mereka yang jahitin. Buat foto di Instagram, terus juga buat lucu-lucuan aja sih, karena kan kucing aku hitam tuh. Nah, dipakein warna yang kontras itu jadi kayak gemes banget. Enggak sih, enggak aku pakai seharian, karena kan kasihan juga ya sama kucingnya, karena kita kayak memaksakan gitu apa yang seharusnya nggak dia pakai gitu. Nah, itu kan untuk foto doang, atau kita mau ambil video baru aku pakein, habis itu aku copot lagi sih buat kenyamanan kucingnya sendiri. Memberikan aksesoris seperti baju kucing kepada hewan peliharaan Anda ini bisa menjadi pilihan untuk bermain bersama dengan hewan peliharaan Anda. Namun demikian, menurut pakar kesehatan hewan Institut Pertanian Bogor, Anda perlu memastikan hewan peliharaan Anda aman dan nyaman mengenakan aksesoris yang Anda berikan. Inessa Yuniza, Indra Raharja, Kabupaten Bogor. Borobudur sudah dikenal menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pemandangannya yang indah dari berbagai sisi dapat memanjakan mata siapa saja yang datang ke sana. Jangan sampai menyesal, mari simak liputan selengkapnya. Persiapan saya menikmati Borobudur dari beragam sisi dimulai dini hari. Sebelum memulai perjalanan, jangan lupa persiapan protokol kesehatan ya. Dan puntuk tumbuh menjadi awal perjalanan saya. Butuh waktu sekitar 1,5 jam dengan mobil dari kota Yogyakarta menuju Puntuk Setumbu, Magelang, Jawa Tengah pada dini hari. Ya, Puntuk Setumbu berada di gugusan Bukit Menoreh. Yang semakin membuatnya menakjubkan, pengunjung bisa menikmati kecantikan Candi Borobudur dari kejauhan. Ya, protokol kesehatan menjadi aturan wajib ketika mengunjungi Puntuk Setumbu. Tak jauh dari Puntuk Setumbu, saya pun mengunjungi kawasan wisata Bukit Rema. Cukup berjalan kaki selama 20 menit, kawasan ini terkenal dengan gereja ayamnya. Di bagian ekornya terdapat kafe dengan pemandangan yang memanjakan mata. Menyeruput kopi hangat dan singkong goreng sedap menjadi bagian menikmati Bukit Rema. Setelah sedikit mengganjal perut,
saya pun melanjutkan naik ke bagian paling atas bangunan. Swafoto di mahkota ini pun sayang untuk dilewatkan. Puas bersantap dengan pemandangan keren, perjalanan saya menikmati Candi Borobudur dari beragam sisi dilanjutkan ke Sevarga Bumi. Di sini, pengunjung akan disuguhkan hamparan pesawahan hijau dengan spot swafoto ciamik. Mulai dari spot dengan background Candi Borobudur, rangka rotan, hingga ayunan besar. Meski modern, spot ini tidak merusak lingkungan dan tetap mempertahankan fungsi sawah. Sevarga Bumi memang mengusung konsep spot wisata yang mampu mendukung perekonomian masyarakat sekitar dengan mempertahankan kearifan lokal. Candi Borobudur ibarat magnet dalam mendongkrak pariwisata sekitarnya. Tiap wilayah mengusung konsep yang berbeda, namun mampu menyuguhkan candi dengan sisi indah yang sama. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Nur Latifah dan rekan saya Munawwaratul Naza, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.